Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya berbagi video tentang materi pembelajaran terpadu, yang mana video kali ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu pembelajaran terpadu yang diampu oleh dosen Haji Abdul Hafiz MPD. Kita langsung saja kita simak video kali ini. Teman-teman, langsung saja kita membahas tentang pembelajaran terpadu. Apakah pembelajaran terpadu itu? Mungkin teman-teman sudah tahu nih apa itu pembelajaran terpadu. Baik, di sini ada beberapa pengertian tentang pembelajaran terpadu yang dikemukakan oleh beberapa pakar pembelajaran terpadu. Di antaranya menurut Cohen dan Mignon 1992 dan Brand 1991, terdapat 3 kemungkinan variasi pembelajaran terpadu yang berkenaan dengan pendidikan yang dilaksanakan dalam suasana pendidikan progresif, yaitu kurikulum terpadu, hari terpadu, dan pembelajaran terpadu. Nah, kurikulum terpadu adalah kegiatan menata keterpaduan berbagai materi atau pelajaran melalui suatu tema lintas bidang, membentuk suatu keseluruhan yang bermakna sehingga batas antara berbagai bidang studi tidaklah ketat atau boleh dikatakan tidak ada. Nah, untuk hari terpadu yaitu berupa perancangan kegiatan siswa dari sesuatu kelas pada hari tertentu untuk mempelajari atau mengerjakan berbagai kegiatan sesuai dengan minat mereka. Sementara itu, pembelajaran terpadu menunjuk pada kegiatan belajar yang terorganisasikan secara lebih terstruktur yang bertolak pada tema-tema tertentu atau pelajaran tertentu sebagai titik pusatnya. Nah, lalu bagaimana menurut Prabowo? Nah, menurut Prabowo, pembelajaran terpadu adalah suatu proses pembelajaran dengan melibatkan atau mengaitkan berbagai bidang studi. Nah, contohnya sekarang ada IPA, IPS, matematika, dan selanjutnya. Nah, itu digabungkan menjadi satu, menjadi sebuah tema. Nah, itulah disebut dengan pembelajaran terpadu. Teman-teman semua, mungkin itu tadi penjelasan tentang pembelajaran terpadu. Mudah-mudahan bisa kita pahami semua. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Nah, berikut ini dikemukakan pula prinsip-prinsip dalam pembelajaran terpadu, yaitu meliputi beberapa prinsip. Ada 4. Yang pertama, prinsip penggalian tema. Yang kedua, prinsip pelaksanaan pembelajaran terpadu. Yang ketiga, prinsip evaluasi. Dan terakhir, prinsip reaksi. Nah, lalu apa sih prinsip penggalian tema? Langsung saja kita bahas. Prinsip penggalian tema antara lain yaitu tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan memadukan banyak bidang studi. Contoh tadi beberapa satu tema ada beberapa studi pembelajaran. Nah, itu jangan terlalu cukup luas pembahasannya, tetapi harus dengan mudah untuk lebih banyak di bidang studi. Yang kedua, tema harus bermakna, artinya bahwa tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Nah, yang ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Yang keempat, tema yang dikembangkan harus mampu mewadahi sebagian besar minat anak. Yang selanjutnya itu tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar. Nah, yang selanjutnya itu tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan bagi masyarakat. Nah, yang terakhir, tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Nah, lalu apa sih prinsip yang kedua, prinsip pelaksanaan terpadu? Yaitu diantaranya, ya, pertama, guru hendaknya jangan menjadi single aktor yang mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar. Jadi seorang guru tidak boleh semata-mata hanya dia yang belajar, yang menjelaskan, tetapi harus juga
mengajak siswanya secara aktif untuk bersama belajar. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Yang ketiga, yang terakhir, guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikiran dalam proses perencanaan. Nah, jadi kita boleh saja di kelas merencanakan sesuatu pembelajaran yang bisa lebih menarik walaupun itu tidak kita rencanakan sebelumnya. Nah, itu tadi teman-teman tentang prinsip-prinsip pembelajaran terpadu yang sekilas kita bahas. Selanjutnya kita memasuki materi yaitu ciri-ciri pembelajaran terpadu. Nah, apa sih ciri-cirinya? Menurut Hilda Cardi dan Margareta mengemukakan beberapa ciri pembelajaran terpadu yaitu sebagai berikut. Pertama, holistik, yaitu suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus untuk memahami suatu fenomena dari segi sisi. Yang kedua, bermakna, keterkaitan antara konsep-konsep lain akan menambah kebermaknaannya konsep yang dipelajari dan diharapkan anak mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah nyata di dalam kehidupannya. Yang ketiga, aktif. Pembelajaran terpadu dikembangkan melalui pendekatan discovery inquiry. Peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran yang secara tidak langsung dapat memotivasi anak untuk belajar. Nah, jadi itu 3 ciri-ciri pembelajaran terpadu menurut Hilda Cardi dan Margareta, yaitu anak dituntut selalu aktif dalam sebuah pembelajaran. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan tentang ciri-ciri pembelajaran terpadu. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita yang terakhir, yaitu pentingnya pembelajaran terpadu diterapkan di tingkat sekolah dasar. Nah, Piaget mengemukakan bahwa perkembangan intelektual anak meliputi tahapan. Pertama yaitu sensori motorik, kedua pra-operasional, ketiga operasional konkret, keempat operasional formal. Anak-anak usia dini yaitu umur 2-8 tahun berada pada tahapan pra-operasional dan operasional konkret. Nah, sehingga kalau kita merujuk pada teori ini, dalam praktek pembelajaran di kelas hendaknya guru memperhatikan ciri-ciri perkembangan anak pada tahapan ini. Secara khusus pula para ahli psikologi pendidikan anak mengemukakan bahwa perkembangan anak usia dini bersifat holistik. Perkembangan anak bersifat terpadu, di mana aspek perkembangan yang satu terkait erat dan mempengaruhi aspek perkembangan lainnya. Nah, perkembangan fisik tidak bisa dipisahkan dari perkembangan mental, sosial, dan emosional ataupun sebaliknya. Dan perkembangan itu akan terpadu dengan pengalaman kehidupan dan lingkungan. Baik teman-teman semua, itu tadi video dari saya tentang beberapa pembelajaran terpadu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khususnya untuk kita semua. Mudah-mudahan juga bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing, dan mudah-mudahan kita selalu disehatkan dan dijauhkan dari wabah penyakit. Amin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.